Sela Laswari Filia. Kami akan menjelaskan tentang fungsi serta ruang lingkup untuk anak usia dini. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi bimbingan untuk anak usia dini. Yang pertama, itu ada fungsi pemahaman, yaitu usaha bimbingan yang dilakukan guru atau pendamping agar menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai aspek-aspek seperti penyesuaian dan pengembangan diri. Kedua, fungsi pencegahan, yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang menghambat dan menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Kedua, fungsi perbaikan, yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahkannya permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi peserta didik dalam dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Tentang pengertian bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya atau bantuan yang dilakukan oleh seorang guru atau seorang pendamping terhadap anak usia dini, agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta dapat mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, pengertian BK lebih pada menghindari kegagalan tumbuh kembang anak yang mencakup aspek-aspek nilai-nilai keagamaan, fisik motorik, emosional, bahasa, dan kognitif. Namun, dalam konteks pendidikan anak usia dini, seluruh aspek pembelajaran itu diarahkan untuk mencegah gagalnya tumbuh dan kembang seorang anak tersebut. Kedua, yaitu prinsip bimbingan konseling untuk anak usia dini. Yang pertama, bimbingan merupakan bagian penting dalam proses pendidikan. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada seluruh anak, bukan hanya kepada anak yang sedang mengalami permasalahan saja. Yang ketiga, bimbingan harus berpusat kepada anak yang sedang dibimbing. Lalu, yang keempat, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan anak. Yang kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, kemampuan motorik, serta kecerdasan sosial maupun emosionalnya. Lalu yang keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh sang anak. Prinsip-prinsip BK. 1. Bimbingan harus fleksibel, sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. 2. Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya mengikutsertakan orang tua agar mengerti bimbingan untuk anaknya saat di rumah. 3. Dalam menyampaikan permasalahan anak, hendaknya menciptakan suasana yang aman serta menyenangkan agar terhindar dari kesalahpahaman. 4. Bimbingan harus dilakukan secara berkelanjutan. 5. Bimbingan harus dilakukan seoptimal mungkin oleh guru pembimbing. Jika ada masalah, guru pembimbing bisa mengkonsultasikannya kepada kepala sekolah. Asas dalam bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Keterlaksanaan dan keberhasilan pelayanan dari bimbingan dan konseling sangat ditentukan oleh diwujudkannya asas-asas. Nah, di antaranya asas-asas itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut untuk dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseling yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan atau kerelaan konseli
untuk mengikut, mengajari, atau menjalani kegiatan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini, guru bimbingan berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseling dapat menjadi sasaran pelayanan atau kegiatan yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya sendiri. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan konseli. Yang keempat, asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseling yang menjadi saluran dari pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan atau pelayanan kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru pembimbing perlu mendorong konseli untuk aktif dalam setiap pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Yang kelima, asas kemandirian, yaitu asas bimbingan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu konseling sebagai sasaran dari pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan untuk menjadi konseli-konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, serta mampu dalam mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Guru pembimbing hendaknya mampu mengarahkan segenap pelayanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan bagi perkembangannya dan kemandirian bagi konseli tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu asas kekinian. Asas yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan konseli dalam kondisi yang sekarang. Kemudian asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan atau konseli yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Kemudian asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang, harmonis serta terpadu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada asas keharmonisan, di mana asas ini menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan konseling didasarkan pada nilai dan norma yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada tersebut. Selanjutnya yaitu asas keahlian, di mana asas ini menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling itu diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Yang terakhir yaitu asas alih tangan kasus, yaitu yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseling tersebut bisa langsung mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Terima kasih, itulah materi yang telah kami sampaikan. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.